Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun yang perlu kita tahu bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Minggu 21 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab dengan judul pembahasan Firman Allah yang hidup dan Roh Kudus. Berikut penjelasannya. Mempelajari firman Tuhan dengan cermat dan dengan metode yang tepat sangatlah penting. Tetapi yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih lagi, adalah kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Tujuan utama mempelajari Alkitab sehebat apapun itu bukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar. Tujuannya bukan untuk menguasai firman Tuhan, tetapi agar firman Tuhan yang menguasai kita, mengubah hidup kita dan cara berpikir kita. Itulah sebenarnya yang penting. Bersedia menghidupkan kebenaran yang telah kita pelajari berarti bersedia untuk tunduk kepada kebenaran Alkitab itu. Pilihan ini kadang-kadang membutuhkan pergumulan yang hebat, karena kita berjuang memperebutkan siapa yang akan berkuasa dalam pemikiran dan hidup kita. Dan pada akhirnya, kita hanya bisa memilih salah satunya. Bacalah Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai 16. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang bagaimana kita harus hidup? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, Tuhan bekerja di dalam kita, tetapi Dia melakukannya melalui Roh Kudus yang memberi kita hikmat untuk memahami Alkitab. Terlebih, sebagai manusia berdosa, kita sering menentang kebenaran Allah, dan apabila dibiarkan, kita tidak akan menuruti firman Allah. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-25, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan ke-18, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tanpa Roh Kudus, tidak ada rasa cinta akan pekabaran Tuhan. Tidak ada harapan, tidak ada kepercayaan, tidak ada kasih dalam merespons. Melalui Roh Kudus, Allah benar-benar mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu terdapat dalam Filipi 2 ayat yang ke-13. Roh Kudus adalah guru yang rindu memimpin kita untuk memahami Alkitab lebih dalam dan menghargai dengan penuh sukacita akan firman Allah. Dia menjadikan kebenaran firman Allah menjadi perhatian kita dan memberi pengertian baru tentang kebenaran itu, sehingga kehidupan kita ditandai dengan kesetiaan dan kepatuhan yang penuh kasih terhadap kehendak Allah. Tak seorang pun bisa menjelaskan Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus. Tetapi ketika Anda menerima firman Allah dengan rendah hati dan dapat diajar, para malaikat Allah akan berada di sisimu untuk menanamkan kepadamu bukti-bukti kebenaran. Ellen G. White Selected Message Jilid 1 halaman 411. Dengan cara ini,
Hal-hal rohani ditafsirkan secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 13-14. Dan kita dapat dengan senang hati menuruti firman Allah pagi demi pagi. Yesaya 50 ayat 4-5. Dalam Filipi 2 ayat 16 mengatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada firman kehidupan. Menurut Anda, apakah artinya itu? Dan bagaimanakah kita melakukannya? Lihat juga Ulangan 4 ayat 4 yang mengajarkan hal yang serupa. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Apakah peran kita dalam seluruh proses ini? Inilah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya bisa menguatkan kita dalam kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami tadi telah belajar mengenai firman Allah yang hidup dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dan memimpin kami dan bekerja di dalam kami agar kami dapat memperoleh hikmat dalam memahami Alkitab. Terlebih bagi manusia berdosa seperti kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menuntun kami. Sertai kami pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.